Ini dalam rangka kita observasi kaitannya dengan kondisi curah hujan yang tinggi, sehingga kita bisa melihat situasi di lapangan. Jadi dampak perubahan iklim terkait dengan curah hujan ini kondisinya seperti apa. Ini tanaman padi mau panen tapi tergenang banjir ya Pak? Yang semestinya ini mau panen Mas, kemarin saat ini pun panen karena hujan terus jadi kombin tidak berani. Nah ini mungkin ya tidak bisa panen kalau ini hujan terus karena ini saya tambah. Dalam rangka apa Pak ke Karangpawan ya Pak? Oke, ini dalam rangka kita observasi kaitannya dengan kondisi curah hujan yang tinggi, sehingga kita bisa melihat situasi di lapangan. Jadi dampak perubahan iklim terkait dengan curah hujan ini kondisinya seperti apa. Karena di pemerintah pusat ini ada program kaitannya dengan kompanisasi perluasan area tanah, di mana daerah-daerah yang dimungkinkan untuk dilakukan akses kompanisasi kemudian nanti akan difasilitasi dengan bantuan-bantuan pompa. Dan kemarin juga sudah kita usulkan untuk bantuan benih sudah terdistribusi di beberapa kecamatan. Bantuan benih sudah terdistribusi di beberapa wilayah yang kaitannya dengan program PAD. Untuk melihat keadaan petani ini, tanaman padinya bagaimana? Jadi kalau kondisinya seperti ini, harapan kami sih tidak ada penambahan bibit, tidak ada penambahan permukaan luasan permukaan sehingga padi bisa dipanen lebih awal. Cuman permasalahannya kalau kondisi kedalamannya tinggi itu kombin tidak bisa masuk. Sehingga kesulitan untuk panen ya akhirnya panennya secara manual. Ya, paling tidak mungkin ya dengan perahu, dengan misalnya dengan ikan. Jadi kesulitannya itu sehingga dampaknya juga harga turun, harga jadi kisarannya sekarang sampai turun di kisaran 600. Ini karena apa Pak? Sebenarnya Pak? Karena curah hujan tinggi ya? Jadi salah satu faktor pemicunya adalah beberapa daerah aliran sungai ini mengalami sedimen. Baik sedimen di sungai-sungai CU, di sungai Juwana maupun sungai-sungai yang berasal dari Das Muria. Seperti Kali Gelis, Kali Puji, Kali Logung, itu beberapa bendung itu mengalami sedimen. Ketika sedimen itu bisa dilakukan normalisasi, dilakukan revitalisasi, maka dampak aliran sungai itu tidak langsung turun ke area bawah, tapi bisa tertahan di masing-masing bendung di setiap daerah. Kalau kelas yang tergenang ada berapa hektar Pak? Sebetulnya kalau di sini di Karangpawan sendiri sih relatif masih belum banyak. Mungkin hanya kisaran sekitar 60-an 70-an hektar lah. Artinya yang ada genangan ya, sudah genangan. Yang lainnya sudah sebagian sudah bisa, sebagian sudah relatif aman untuk bisa dipanen. Itu siap panen ya Pak? Tanaman padi siap panen ini? Ya ini punya tanaman padi siap panen, khususnya tindakan. Ambil dan ini harusnya sudah panen. Solusinya biar ini tidak terjadi berulang kan kayaknya di sini kan berulang kali. Mungkin solusi mungkin permintaan dari saya sendiri atau upaya-upaya. Jadi yang kami mohonkan kebetulan ini ada juga dari pemerintah pusat, kami usulkan untuk jaringan sungai tadi itu dilakukan normalisasi. Baik yang nanti menjadi kewenangannya kabupaten, kewenangan provinsi maupun kewenangan pusat, karena justru itu titik sumber masalah. Karena kan dengan tidak dinormalisasinya jaringan gas tadi, dipastikan air akan mengumpul di hilir, terutama di daerah Merjogo dan Bengkulu. Tapi ketika itu dilakukan normalisasi, minimal bisa tertahan di bendung-bendung di daerah aliran sungai. Tanaman padi mau panen tapi tergenang banjir ya Pak? Yang semestinya ini mau panen Mas, kemarin saat ini pun panen
karena hujan terus jadi kombin tidak berani. Nah ini mungkin ya tidak bisa panen kalau ini hujan terus, karena ini saya tambah ini aja segini sampai tengah sana lap dalam lagi. Dan seperti inilah petani di Karangrawati ini seperti ini. Karena apa? Karena saluran air itu tersumbat dengan enceng gondok. Tidak ada solusi untuk membersihkan enceng gondok. Lah saya bertanya-tanya, yang punya kewenangan untuk membersihkan sungai-sungai itu siapa? Saya bingung, Mas. Jadi setiap tahun hampir seperti ini. Nah ini kebanyakan Karangrawati hampir semuanya mau panen, tapi kendala hujan, kendala air tidak bisa panen. Karena sekarang terus gabah mudun. Harganya Pak ya? Harganya sekarang 640, 600. Padahal kemarin sampai 700 naik. Kalau terus-terusan harganya bisa makin turun dong Pak? Ya bisa makin turun. Karena seperti ini kan kalau diambil kan nanti gabahnya kurang bagus. Karena ada air, tergenang air, jadi bisa konyet, bisa hitam, seperti itulah. Itu kerugian petani seperti itu. Rugi Pak? Bikin rugi ya ini? Ya Pak? bikin rugi Mas, bukan untuk bikin senang dah. Makanya seperti kemarin ada orang gembar-gembor perkara beras larang. Nah rekosannya petani seperti ini Pak. Jadi pupuk ya juga mahal, obat-obatan mahal. Nah sekarang mencari orang untuk apa itu ngerit, tidak ada tenaga. Sekarang pakai kombin semua. Seandainya ada pun mahal, jadi mboten tutuh. Ibaratnya ini rugi lah. Tapi ini kalau kombin tidak rugi, tapi ini tidak berani. Karena terus terang. tergenang. Karena airnya gini. Pak ini kan juga mau lebaran juga, tapi malah ada kayak musibah kayak gini ya Pak ya? Ya. Ini sangat-sangat merugikan petani ya Pak ya? Sangat merugikan petani. Ya jelas, memang amat sangat rugi Mas. Jadi petani jadi pun menghadapi hari raya, menghadapi puasa ini tenang mau panen, nanti hari raya bisa menikmati hari rayanya, hari puasa bisa menikmati puasa. Sekarang puasa sambil memikirkan padi yang di sawah. Kalau tidak diambil gimana, kalau diambil gimana, seperti itu. Luas lahan yang tergenang ada berapa? Ya sekitar di sekarang semua itu ada 500-an. 500 hektar? Ya, kurang lebih 500.